Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi untuk equity investment yang menggunakan equity method. Sebagaimana kita sampaikan di pembahasan sebelumnya bahwa equity investment itu ada beberapa bagian besar ya. Pertama yaitu equity investment yang diukur dengan menggunakan fair value, yaitu untuk kepemilikannya saham kurang dari 20% ya, pengaruh tidak signifikan, dan itu dibagi dua, FITPL dan FIOCI. Kemudian yang kedua adalah untuk kepemilikan 20-50% itu menggunakan equity method, dan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode konsolidasi. Untuk kali ini kita akan membahas yang equity method, sambil nanti kita bandingkan perbedaan dengan yang menggunakan fair value method. Jadi ketika untuk memutuskan ini menggunakan equity method atau tidak, indikator utamanya adalah apakah kepemilikan saham kita itu kepemilikannya itu mempunyai pengaruh signifikan atau tidak. Jadi pengaruh signifikan itu biasanya salah satu indikatornya adalah kepemilikannya 20-50%. Walaupun ada yang kurang dari situ tapi pengaruhnya signifikan ya nggak masalah. Yang penting pengaruhnya signifikan atau tidak. Nah, pengaruh signifikan itu diantaranya ditandai dengan tadi ada keterwakilan dalam dewan direksi dan komisaris, berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, terus transaksinya material ya, ada investor dengan investee, dan tadi pertukaran personel material, penyediaan informasi teknis pokok. Jadi ada pengaruh ya, jadi investor berpengaruh secara signifikan. Nah, di slide ini ditampilkan ilustrasi jika menggunakan fair value method dan equity method. Misalnya tanggal 2 Januari PT Asli membeli 50.000 lembar saham PT Siap, setara dengan 20% kepemilikan seharga $10 per lembar. Kalau pengaruhnya tidak signifikan, walaupun kepemilikannya 20%, maka menggunakan fair value method. Ya, tinggal nanti apakah mau FITPL atau FIOCI ya, tergantung tadi tujuannya gitu ya. Kalau kepemilikannya pengaruhnya itu signifikan, ya, jadi kepemilikan 20% tapi pengaruh signifikan, maka menggunakan equity method. Pertama, saat pembelian itu sama jurnalnya equity investment pada cash, jadi tidak ada perbedaan. Kemudian ketika di akhir tahun, ketika mengumumkan dividen, ketika investee mengumumkan dividen, maka yang fair value method, ya tadi pengaruh tidak signifikan, itu tidak membuat jurnal, melainkan membuat jurnal penyesuaian nilai wajar. Jadi 31 Desember kan ada dua kejadian ya. Pertama kejadian saat investee mengumumkan net income. Maka kalau pakai fair value method tidak ada jurnal. Kalau equity method karena pengaruhnya signifikan, maka jurnalnya adalah equity investment di debit ya. Karena ini net income ya, berarti laba bersih ya. Jadi ada income, equity investmentnya bertambah, terus investment income-nya juga bertambah, ada pendapatan investment. Nah, itu saat investasi mengumumkan dividen net income mengumumkan laba bersih. Kemudian ketika ini masih tanggal yang sama ya, 31 Desember gitu ya. Terus kemudian ini asumsinya pengumuman net income kan 31 Desember. Terus 31 Desember diketahui nilai wajar. Kalau equity method tidak ada jurnal, tidak perlu penyesuaian ke nilai wajar karena dia menggunakan equity method. Sementara kalau fair value method dia perlu menjurnal penyesuaian nilai wajar. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, pakai akun fair value adjustment debit, unrealized-nya kredit ya. Ini asumsi untuk trading ya. Maksudnya asumsinya menggunakan FVTPL, jadi unrealized-nya masuk laba rugi income. Nah, jadi perbedaan pertama yaitu di akhir periode saat investasi mengumumkan net income, fair value method tidak ada jurnal, equity method ada jurnal, equity investment debit, investment income atau revenue di kredit. Nah, ketika ada perubahan nilai wajar, maka sebaliknya fair value method menyesuaikan nilai wajar, equity method tidak menyesuaikan. Itu perbedaan yang pertama. Yang kedua adalah ketika mengumumkan dividen.
atau ketika mengumumkan dan membagi dividen gitu ya. Maka untuk fair value method kan ketika kita menerima dividen kan jurnalnya cash pada dividen revenue. Jadi ini asumsinya diumumkan langsung dibagi. Jadi tidak ada dividen receivable, langsung dibagi. Jadi cash pada dividen revenue 25.000. Sementara kalau net income itu kita mengakui cash ya, kita menerima cash dan equity investment kita berkurang. Jadi dividen itu diperlakukan sebagai apa istilahnya pengembalian dari equity return dari equity investment, sehingga equity investment kita berkurang. Itu prinsip untuk equity method. Jadi kalau pas pengumuman net income equity investment bertambah, kalau saat membagi dividen equity investment berkurang. Seperti itu untuk equity method. Nah, sama ya. Ini contohnya kalau tadi net income, kalau net loss ada investasi mengumumkan net loss, berarti kalau fair value method tidak ada jurnal. Kalau equity method itu jurnalnya kebalikan. Kalau loss ya, karena rugi bersih ya, net loss, rugi bersih, itu berarti debitnya investment loss, bukan income tapi loss, kreditnya adalah equity investment. Nah, seperti itu. Untuk penyesuaian nilai wajar, kalau apa PT di sini PT Siap ya. Jadi untuk fair value method perlu ada penyesuaian nilai wajar. Untuk apa istilahnya equity method tidak ada jurnal penyesuaian nilai wajar. Demikian, terima kasih teman-teman, semoga bisa dipahami materi mengenai akuntansi equity investment untuk yang equity method. Demikian, terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.